Xiaoyang dikejar Hunsa hingga wilayah klan Guntur yang dalam menggema di langit. Sesaat kemudian, seberkas cahaya melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan luar biasa. Ledakannya membuat para ahli di sepanjang perjalanan terkejut dan menoleh ke atas. Namun, tak lama kemudian, aura jahat yang mengerikan menyusul dari belakang. Cahaya hitam melesat di langit, memancarkan tekanan yang membuat banyak ahli ketakutan. Tak ada yang berani ikut campur. Pertarungan antara para ahli tingkat ini bukan sesuatu yang bisa mereka saksikan dari dekat. Orang ini benar-benar tidak menyerah. Di dalam cahaya yang melaju, Xiaoyan menoleh ke belakang dengan wajah muram. Ia bisa merasakan aura pembunuh Hunsa yang terus mendekat. Tuan Xiaoyan, dari sini masih ada setengah hari perjalanan menuju alam Gu. Tapi orang itu terus mengejar, teriak Yao Tian yang berada dalam pelukannya. Xiaoyan mengangguk. Energi dari pil misterius tingkat 9 di dalam tubuhnya masih mengamuk. Little Yi terus berusaha memurnikannya, tetapi energi yang tersisa terlalu besar. Jika bukan karena tubuh Xiaoyan yang kuat, tubuhnya mungkin sudah meledak sejak tadi. Ia mengerutkan kening. Yao Tian, Yao Ling, kalian bersiap untuk pergi sendiri. Kondisi tubuhku semakin buruk. Kalau terus membawa kalian berdua, Hunsa akan segera menyusul. Aku akan tetap bersamamu. Yao Tian dan Yao Ling menjawab hampir bersamaan. Xiaoyan menghela napas. Ini bukan waktunya berdebat. Yao Ling tiba-tiba menepuk dada Yao Tian dan mendorong kakaknya menjauh. Xiaoyan pun langsung membantu melempar Yao Tian ke arah berlawanan. Cepat pergi! Yao Tian menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Matanya memerah saat melihat Xiaoyan dan Yao Ling terus melaju. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Kau benar-benar tegas, gumam Xiaoyan. Ia kemudian merangkul pinggang Yao Ling dan menyelimuti tubuh mereka dengan api teratai pemurnian iblis. Kecepatan mereka langsung meningkat. Yao Ling sedikit tersipu, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, seluruh perhatian Xiaoyan tertuju pada kondisi tubuhnya. Ia harus terus menekan energi pil misterius tingkat 9 sambil mempertahankan kecepatan penuh. Beberapa jam berlalu. Keduanya telah melintasi sebagian besar Central Plains. Banyak ahli menyaksikan mereka melintas, tetapi tak seorang pun berani ikut campur. Di sisi lain, kondisi Xiaoyan semakin memburuk. Kristal energi terus terbentuk di dalam meridiannya dan menyumbat jalur Douqi. Little Yi berusaha memurnikannya, tetapi kristal baru terus bermunculan. Rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Tuan Xiaoyan, Yao Ling menatap wajah Xiaoyan yang semakin pucat. Kalau terjadi sesuatu nanti, aku akan mengirimmu pergi. Xiaoyan memaksakan diri untuk tetap sadar. Namun, Yao Ling tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangannya. Konstitusiku sedikit istimewa. Darahku bisa membantu memulihkan kekuatan spiritual. Tuan Xiaoyan, minumlah. Xiaoyan terkejut. Ia menatap Yao Ling beberapa saat sebelum menyadari bahwa wanita itu benar-benar serius. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan menggigit pergelangan tangannya.
Darah merah segar mengalir ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, energi misterius menyebar dari darah itu dan langsung menuju jiwanya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang hampir terkuras mulai pulih dengan cepat. Bahkan kondisinya terasa lebih baik dibandingkan saat berada di puncak. Darah yang benar-benar aneh. Xiaoyan merasakan perubahan itu dengan jelas. Untuk sesaat, muncul pikiran berbahaya dalam benaknya bahwa jika ia menyerap lebih banyak darah Yaoling, kekuatan spiritualnya mungkin akan meningkat lebih jauh. Namun, ia segera menyingkirkan pikiran tersebut. Terima kasih. Yaoling hanya menggelengkan kepala. Dia semakin cepat. Xiaoyan menoleh ke belakang. Benar saja, suara angin yang mengamuk semakin dekat. Hunsa tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Pegang erat-erat. Kita sudah dekat dengan wilayah klan Gu. Begitu tiba di sana, kita akan aman. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Sayap hijau merah di punggungnya mengepak keras, dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang melesat menuju cakrawala. Anak nakal, aku tidak akan membiarkanmu berlindung di klan Gu. Hunsa yang berada di belakang mengeluarkan segel tangan. Douki hitam yang mengerikan meledak dan berubah menjadi kelelawar hitam raksasa. Hunsa memuntahkan setetes darah esensi ke tubuh kelelawar itu. Sus! Kelelawar tersebut mengepakkan sayap dan menghilang dalam sekejap. Ini buruk. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Ia langsung merangkul Yaoling dan menurunkan tubuh mereka. Sesaat kemudian, cahaya darah melesat dari ruang di atas kepala mereka. Jika Xiaoyan terlambat menghindar sedikit saja, serangan itu pasti sudah menembus kepalanya. Ruang bergetar. Sosok Hunsa muncul dari kehampaan. Xiaoyan, mau lari kemana? Pedang darah di tangannya menebas. Cahaya darah sepanjang puluhan ribu kaki membelah langit dan menghantam Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah muram. Ia segera memanggil Little Yi dan bersiap menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius sebagai serangan terakhir. Namun, tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, sosok tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Suara berat menggema di seluruh langit. Mencoba membunuh seseorang di wilayah klan Guku. Sosok tua itu berdiri tegak di hadapan Xiaoyan dan Hunsa. Hunsa, kau benar-benar terlalu sombong. Xiaoyan menembus batas dan mengusir Hunsa. Sosok tua yang berdiri di hadapan Xiaoyan mengenakan jubah hijau panjang. Rambutnya telah memutih seluruhnya, sementara wajahnya dihiasi senyum tenang yang membuatnya terlihat seperti seorang pertapa abadi. Hunsa, kau sudah sampai di wilayah klan Gu. Setelah mengejar sejauh ini, sebaiknya kau menahan diri. Pria tua itu adalah Gu Dao, salah satu dari 3 dewa klan Gu. Hunsa menatapnya dengan wajah muram. Gu Dao, 3 dewa klan Gu. Ia tidak menyangka akan bertemu sosok merepotkan seperti Gu Dao begitu memasuki wilayah klan Gu. Targetku adalah Xiaoyan. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Gu.
Gudao tersenyum dan menggeleng. Sayangnya, Xiaoyan sudah bisa dianggap sebagai bagian dari klan Gu. Aku tidak mungkin menyerahkannya kepadamu. Sebaiknya kau pergi. Bertarung di wilayah kami tidak akan menguntungkanmu. Xiaoyan terkejut mendengar ucapan itu. Sejak kapan aku menjadi bagian dari klan Gu? Gudao meliriknya sambil tersenyum. Anak kecil, kau sudah mengambil keperawanan Sun Er di alam api surgawi. Jangan bilang kau berniat menyangkalnya. Xiaoyan langsung terdiam dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, ia segera kembali serius. Elder, aku datang ke klan Gu bukan hanya untuk mencari perlindungan. Aku juga ingin memberitahu kalian bahwa klan Yao telah dimusnahkan oleh klan Hun. Bahkan kehancuran klan Ling dan klan Xi juga merupakan ulah mereka. Senyum di wajah Gudao perlahan menghilang. Tatapannya beralih kepada Hunsa. Jadi, memang kau yang berada di balik semua itu. Hunsa tertawa dingin. Anggap saja begitu. Cepat atau lambat, klan Gu juga akan bernasib sama. Gudao sedikit menyipitkan mata. Sayangnya, aku khawatir nafsu makan klan Hun tidak sebesar yang kau kira. Nafsu makan tidak dibuktikan dengan kata-kata. Hunsa tertawa keras. Sayap kelelawar di punggungnya mengepak dan tubuhnya langsung menerjang Gudao. Pedang darahnya menebas dengan ganas. Sus! Gudao tetap tenang. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah tongkat hijau raksasa muncul di tangannya. Tongkat itu berputar cepat dan menghasilkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dentang, dentang. Pedang dan tongkat bertabrakan. Badai energi mengerikan langsung menyapu puluhan ribu kaki. Ruang bergetar, tanah retak, dan gunung-gunung di sekitar mereka runtuh. Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Yao Ling menjauh. Ia kemudian duduk di sebuah gunung dan segera memusatkan perhatian pada tubuhnya. Pil misterius tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan sembarangan. Energi pil tersebut masih memenuhi tubuhnya. Jika tidak segera dikendalikan, tubuhnya bisa meledak. Xiaoyan membentuk segel tangan. Little Yi keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kuali api yang membungkus seluruh tubuh Xiaoyan. Api teratai pemurnian iblis meledak dengan kekuatan penuh. Energi kristal yang memenuhi meridiannya mulai mencair dan berubah menjadi energi murni. Meridiannya yang sebelumnya tersumbat perlahan kembali terbuka. Energi besar mengalir deras ke seluruh tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi Douqi. Kekuatan Xiaoyan mulai meningkat. Sementara itu, pertempuran antara Gudao dan Hunsa semakin sengit. Keduanya sama-sama merupakan Douseng bintang 7. Setiap benturan mereka mampu mengguncang bumi. Namun, Hunsa mulai menyadari bahwa pertarungan ini tidak menguntungkan baginya. Sial, aku malah bertemu orang tua ini. Ini adalah wilayah klan Gu. Jika pertarungan berlangsung terlalu lama,
Dua dewa klan Gu lainnya pasti akan datang. Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin. Hunsa mengubah segel tangannya. Pedang darah di tangannya tiba-tiba membesar hingga puluhan ribu kaki. Aura jahat yang mengerikan berkumpul di sekelilingnya. Langit yang merobek dewa darah. Hunsa menebaskan pedangnya. Boom! Ruang dalam radius 100.000 kaki langsung runtuh. Tebasan darah itu membelah dataran dan meninggalkan jurang raksasa yang seolah tak berdasar. Gudao memasang ekspresi serius. Tongkat hijaunya ikut membesar dan menghantam pedang darah tersebut. Pang! Ledakan mengerikan mengguncang seluruh wilayah. Gunung-gunung runtuh dan tanah amblas puluhan kaki. Namun, ketika benturan itu berakhir, pedang darah Hunsa tiba-tiba terbang kembali. Gudao menyipitkan mata. After image? Ia segera menoleh. Benar saja, Hunsa telah menghilang dari hadapannya. Tujuan sebenarnya sejak awal bukanlah mengalahkan Gudao. Ia langsung muncul di gunung tempat Xiaoyan berada. Bocah, sudah kubilang kau tidak akan bisa melarikan diri. Hunsa menerjang Xiaoyan dan menghancurkan kuali api dengan satu serangan. Namun, tepat saat tangannya hendak menghantam kepala Xiaoyan, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Boom! Aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Awan gelap berkumpul di langit dan suara guntur bergema. Hunsa langsung terkejut. Doseng bintang 6? Kau benar-benar berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Niat membunuh memenuhi matanya. Ia justru mempercepat serangannya. Coba ini. Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba, sebuah simbol naga emas muncul di lengannya. Guntur di langit seolah merasakan sesuatu yang menakutkan dan langsung meredup. Hunsa menatap simbol itu dengan gelisah. Ada yang tidak beres. Namun, serangannya sudah terlanjur dilancarkan. Telapak tangannya menebas langsung ke kepala Xiaoyan. Pergilah!